Sahabatku, dimanapun antum berada, pagi ini saya share satu quotes, kata-kata yang mudah-mudahan jadi kata-kata bijak. Insya Allah, jadi kata-kata bijak. Hargailah pencapaian siapapun karena setiap orang punya keistimewaan tersendiri. Ini kadang-kadang kita itu nggak menghargai pencapaian diri kita maupun pencapaian orang lain. Misal orang tua, saya punya teman saya itu anaknya lulusan dari perminyakan. Ya, tentunya sarjana perminyakan ini kan suatu titel yang bergengsi ya, bergengsi. Tapi anaknya ini nganggur, nggak kerja. Selama lebih dari dua tahun, nggak bekerja. Nggak bekerja lebih dari dua tahun. Terus saya nanya sama bapaknya, gimana anakmu? Kerja atau nggak kerja? Dapatnya apa gitu? Dengan bangga ayahnya mengatakan, si ayah ini mengatakan, Alhamdulillah Bib, anak saya memang belum bekerja, walaupun dia sarjana S1, dengan lulusan yang bergengsi, belum bekerja, tapi dia sudah memberikan saya menantu dan cucu. Tidak semua anak bisa cepat memberikan menantu untuk orang tuanya, dan tidak setiap anak bisa memberikan cucu untuk orang tuanya. Anak saya sudah. Nah, ini teman saya punya sudut pandang yang menarik, karena dia menghargai pencapaian anaknya. Oh, anaknya mencapai ini. Ini nggak semua orang bisa. Sementara belum bekerja dengan titel yang luar biasa, itu nggak dianggap sama bapaknya. Nggak ada masalah, nggak bekerja. Tapi dia ngasih saya cucu. Ini satu contoh ya. Banyak hal. Seperti juga orang sekolah. Ya, orang sekolah anaknya lapor rapotnya. Ternyata yang ini dia lulus, ini lulus. Satu mata pelajaran nggak lulus. Ya, mata pelajarannya bahasa daerah. Ya, dia nggak lulus. Orang tuanya marah-marah. Ini gimana kamu bahasa daerah aja kok tidak bisa dan lain sebagainya. Ditegur sama temennya orang tuanya. Anak memang nggak pantas dia belajar bahasa daerah. Memang dia ahlinya bahasa asing. Ya, dia ahlinya bahasa Indonesia. Dia ahlinya matematika. Allah beri dia banyak keahlian. Kenapa satu kekurangannya menjadi masalah? Ya, satu kekurangan jadi masalah. Memang pencapaiannya di bidang yang lain, bukan di bidang itu. Ya, pencapaiannya di bidang yang lain, bukan di bidang itu. Ada satu orang yang kebetulan kok di antara anggota keluarga naik pesawat nih, satu orang ini kemudian cerita kepada yang di sampingnya, ditanya, ini ibu-ibu ya, Bu, gimana anaknya? Maka dijawab, anak saya yang satu ada di Singapura, ya dia jadi pengusaha sukses. Terus yang satu lagi jadi dokter, dia jadi dokter yang sukses. Yang satu lagi jadi ini sukses. Terus yang satu lagi, yang keempat ini yang dia tidak jadi dokter, tidak jadi pengusaha, tidak di Singapura, nggak kemana-mana, menganggur dia. Dia menganggur. Oh gitu, iya. Oh berarti yang satu ini yang paling ya Bu ya, yang paling gagal yang satu ini ya. Yang paling gagal yang satu ini karena nggak seperti saudaranya. Maka sang ibu menjawab, enggak, yang paling berhasil yang satu ini. Loh kok bisa begitu? Iya, yang lain nggak bisa nemenin saya. Dia yang kemana-mana nemenin saya. Itu yang lagi duduk di samping saya, inilah anak saya yang meninggalkan semua pekerjaannya demi nemenin saya. Justru dia yang paling berhasil. Nah ini loh, cara sudut pandang melihat pencapaian. Ya, mungkin orang lain menganggap ini paling gagal. Ternyata yang paling susah ini, yang paling berhasil karena dia bisa mencapai sesuatu yang tidak dicapai oleh saudaranya tanpa merendahkan pencapaian orang lain. Maka dilanjutkan, fokus pada nilai yang kita harapkan justru seringkali membuat kita tidak bisa melihat kelebihan dan nikmat yang telah Allah anugerahkan dan tampak di depan mata. Ya, fokus pada nilai yang kita harapkan justru seringkali membuat kita tidak bisa melihat kelebihan dan nikmat yang telah Allah anugerahkan dan tampak di depan mata. Jadi seringkali kita ini fokus pada satu nilai. Ya, fokus pada satu nilai. Misalnya tabur rebana nih, menabur rebana. Kita menginginkan bisa lagu A.
Fokus sama itu. Bisa lagu A. Karena lagu A itu nggak bisa, maka tim rebana ini kita maki-maki. Kita marah-marah. Gitu aja kok nggak bisa, gitu aja nggak bisa. Gara-gara fokus sama satu lagu, kita lupa kalau tim rebana ini bisa menyanyikan 200 lagu. 200 lagu yang lain dia bisa tampil dengan bagus. Yang nggak bisa cuma satu lagu ini. Tapi karena fokus sama yang satu lagu ini, kita tidak menghargai 200 lagu yang lain yang bisa dia tampilkan, dia nyanyikan, dia suarakan, dia dendangkan. Gara-gara apa? Gara-gara fokus pada satu nilai yang kita harapkan. Berarti itu nafsu yang bermain. Jadi kita lagi menurutin nafsu kita sendiri, ya kita lagi mengharapkan orang lain memuaskan nafsu kita sendiri, dan kita lupa Allah kasih nikmat yang luar biasa. Yaitu nikmat kalau tadi rebana ada 200 lagu yang sebetulnya bisa dinyanyikan. Nah ini harus disyukuri, dinikmati. Nah kalau tidak begitu, maka repot. Nah, hidup kita akan susah terus. Ya, karena kita nggak akan pernah puas ya dengan apapun yang Allah berikan. Kita fokusnya hanya pada yang kita inginkan dan kita harapkan, kita lupa pada apa yang Allah berikan. Itulah yang namanya kufur ni'mah, mentaati nafsu, syahwat, dan hawa, ego. Yang seperti itu penyakit yang bahaya yang harus kita singkirkan dari diri kita. Semoga berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.